Assalamualaikum semua teman-teman sahabat DMP Elektro. Ketemu lagi dengan kami channel DMP Elektro yang membahas tentang peralatan elektronik apapun itu yang berhubungan dengan solder menyodel ya. Ya terutama inverter. Hari ini kebetulan saya ada pekerjaan inverter hybrid dan kebetulan sudah ada hampir 2 hari pengerjaan inverter hybrid belum selesai. Nah, inverter hybrid yang saya kerjakan adalah ini teman-teman. Ini inverter baru. Nah, itu saya kurang tahu mereknya apa, mungkin sekelas kayak Sako atau apa namanya ya, dan lain-lain lah. Hampir semua merek inverter hybrid apapun mereknya pada dasarnya PCB-nya hampir seperti ini ya. Jadi ada 2 tipe PCB, tetapi PCB yang paling sulit untuk ditangani pengerjaannya ya, yang modelnya seperti ini. Yang dimana dari cara kerjanya itu dia tidak menggunakan dioda untuk menyearahkan tegangan AC menjadi DC tegangan tingginya, melainkan dia memakai MOSFET. Nah, pada video kali ini saya hanya menjelaskan atau memberi histori kepada diri saya sendiri tentunya. Mungkin di next pengerjaan saya ada histori bahwa untuk memperbaiki inverter ini setidaknya ada kenangan ya, bukan kenangan ya. Jadi tahulah kita mempelajari jalur-jalurnya gitu teman-teman. Nah, saya beberapa kali dapat job service inverter yang model hybrid seperti ini ya. Ada hampir ya, mungkin bisa dihitung ya, hampir ada 20 kali. Cuman dari berbagai perbaikan saya bisa ambil kesimpulan bahwa tipe yang ini memang paling sulit ya. Sekolah ya, intinya saya sekolah gitu teman-teman. Tipe yang ini paling sulit. Kenapa sulit? Ya karena cara kerjanya itu lain dari yang lain gitu teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang akan saya bahas adalah tentang ATS ya. Di sini ada ATS-nya dari 1 relay, 2 relay, 3 relay. Ini di sini dia bukan relay teman-teman, melainkan di sini dia induktor, kemudian di sini kapasitor. Oke, saya bahas secara keseluruhan aja. Jadi gini. Pertama, proses inverternya itu menjadi AC seperti apa? Oke. Proses perubahan inverter menjadi AC adalah di sini tegangan DC 48 volt atau berapa volt ya, 24 atau 48 tergantung inverter teman-teman. Untuk kali ini 48. Setelah 48 volt masuk, dimasukkan ke dalam MOSFET. Nah, di sini ada MOSFET. Nah, ini MOSFET-nya pada hancur. Nah, MOSFET ini di drive oleh si trafo ini. Nah, ini trafonya keluarnya tuh tegangan AC tapi udah frekuensinya tinggi. Ya, ini dikemudikan oleh ada transistor kecil, dan transistor ini dia disokong oleh, di sini ada papan controller. Papan controller itu sebentar. Nah, ini berawal dari sini teman-teman. Ini papan kontrolernya lorok di sini. Di sini ada IC prosesornya, kemudian IC prosesornya dia mengatur semua dari kinerja dari inverter hybrid ini ya. Tipe IC prosesornya ini ditutup, jadi saya nggak mau buka-buka juga, dan kayaknya juga kalau kita beli terpisah IC prosesornya ini mungkin agak susah. Biasanya kalau kita ada kerusakan di IC controller, otomatis akan diganti satu blok papan controller ini. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau saya nggak bahas apa kodenya itu. White, saya coba hapus. Sudah dihapus, posisinya terlihat nih. Tipe IC prosesornya adalah TMS 320F 2809 PZA ya. Ini kakinya banyak, kemungkinan sekitar 80 sampai 100 kaki lah, saya nggak hitung. Nah, ini IC prosesornya, dan ini di sebelah sini ada 2 buah IC. Ini IC ini berfungsi untuk memberi masukan kepada setiap
MOSFET yang ada biasanya itu tipenya ULN 2003. Ini apakah sama? ULN 2003A sama ya. Ini ULN 2003A ya. Jadi dari ULN 2003 ini itu dilarikan ke sini, dan setelah ini masing-masing ke semua MOSFET yang ada ya. Ini MOSFET juga dapat ULN, ini MOSFET juga dapat ULN, dan di sini MOSFET bagian sini juga dapat ULN gitu ya. Cuman sebelum ke MOSFET itu semuanya mereka melewati trafo untuk mengamankan supaya ULN-nya ini aman. Jadi dari ULN ini masuk ke trafo switching kecil ini, dan dari switching ini dikeluarkan sini supaya lebih besar AC-nya. Jadi output dari ULN maupun output dari sini sama ya. Jadi output dari ULN sini masuk ke transistor ini ya. Ini transistor NPN dan PNP. Kemudian dimasukkan ke trafo dan outputnya sama. Setelah output ini kemudian masuk ke MOSFET. Jadi misalkan MOSFET di sini pahit-pahitnya itu ada kerusakan fatal, maka blok controller ini dia aman dari mara bahaya gitu teman-teman. Katanya. Nah, ini ke sini satu ya. Jadi masuk ke sini, ini satu. Yang kedua dari sini ini transistor juga. Transistor ini kemudian masuk ke sini, masuk ke sini. Ya, ini trafo switching juga, kemudian masuk ke MOSFET sini. Nah, MOSFET ini ada 1 2 3 4 5 ya. Ini 5 ya, teman-teman. Ini tengah-tengahnya dioda. Ini 5 ini bekerja berbarengan. Ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, dari ULN itu dia masuk ke bagian blok sini juga, teman-teman. Dari ULN 2003 masuk ke rangkaian sini. Nah, ini masuk ke rangkaian sini, ini ngedrive, ini namanya optocoupler. Optocoupler itu dioda foto. Jadi intinya katanya sih sebelah sini ada cahaya, sebelah sini ada respon. Jadi kalau misalkan di sini dialiri cahaya, maka outputnya itu akan memberi suplai tegangan dan arus yang frekuensinya sama dengan sini, cuman terpisah gitu ya. Jadi kalau misalkan pahit-pahitnya di sini ada kerusakan fatal, maka area blok sini dia akan aman seperti itu. Nah, dari dioda optocoupler ini sebelum masuk ke dioda optocoupler ini itu biasanya kan ke sini ya, tuh jalurnya ke sini, dan ini ketemunya dengan blok sini yaitu di ULN 2003 yang tadi saya infokan. Nah, ini ULN 2003 masuk ke sini, ke sini satu. Oke, kemudian untuk yang bagian depan biasa sebenarnya dari ULN 2003 dulu itu sebenarnya belum bisa langsung masuk ke sini ya. Kalau nggak salah ke sini dulu, teman-teman. Sorry, tadi saya nggak jelaskan. Di sini ada IC SG3525 harusnya tuh, tapi di sini pakai KA. Jadi masuk ke sini dulu, dari sini baru dilarikan ke sini. Apakah iya? Nah, ini SG3525-nya nih. Jalurnya ke sini. Oh. SG35, tapi jalurnya ke samping ya. Nah, ini SG3525 jalurnya ke samping. Terus, nah ini masuknya ke sini kan. Setelah masuk ke sini, nah itu baru kemudian ke sini. Jadi untuk bagian tegangan rendah MOSFET-nya dia apapun itu ya, kayaknya dia butuh SG3525 itu, teman-teman. Kalau frekuensi tinggi tetap mainnya di SG3525 walaupun udah ada ULN 2003 IC-nya. Oke, selanjutnya setelah menjadi tegangan tinggi kemudian diolah trafo kemudian AC outputnya itu berupa AC output biasanya tegangan tinggi juga, frekuensi tinggi, kisaran katakanlah 300 volt. Setelah 300 volt kemudian dirubah menjadi DC. Nah, yang berubah menjadi DC itu pada umumnya kan dioda, teman-teman. Tapi di sini tidak, dia pakai MOSFET. Outputnya cuma dua kaki dari trafo. Ini titik satu, ini titik satu. Nah, ini jalurnya ke trafo ini, teman-teman. Ini jalur ke trafo, ini jalur ke trafo. Dari trafo masuk ke sini, dari trafo masuk ke sini. Kenapa nggak ada pakai dioda? Ya, karena memang ini inverter hybrid. Nanti akan saya jelaskan. Ini masuk ke MOSFET, ini masuk ke MOSFET. Setelah masuk ke MOSFET, kemudian menjadi tegangan tinggi, ya, menjadi tegangan tinggi. Ini setelah masuk ke MOSFET disaring dulu solar induktor ini sedikit.
induktor ini. Nah ini sebelum masuk ke sini masuk ke sini dulu ini ya. Ini kemungkinan ini untuk wattmeter ya, ini untuk pantauan wattmeter. Kemudian masuk ke induktor. Masuk ke induktor, kemudian sudah menjadi DC tegangan tinggi yaitu kisaran 400 volt. Kemudian disearahkan, luruskan sama si elko untuk filter ya supaya lebih halus tegangannya. Ini nilainya adalah 470 mikrofarad 500 volt. Ya, setelah menjadi 400 volt, kemudian 400 volt itu kan masih DC, teman-teman. Jadi setelah menjadi DC, ini dirubah oleh 4 MOSFET biasa untuk mengubah DC menjadi AC yang bertugas adalah MOSFET. Nah, di sini MOSFET ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini tipenya untuk di sini biasanya sih gampangannya lah ya, ini 60N60. Kalau enggak 60N60 ya biasanya 80N60, tapi kodenya itu pakai STM lah, dia MOSFET-nya STM. Nah ini bawaannya. Ini MOSFET ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC PSW. Sedangkan MOSFET di bagian sini jumlahnya ada 5. 1 2 3 4 5 bertugas untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, sedangkan ini DC menjadi AC, AC menjadi DC, DC menjadi AC. Cuman AC menjadi DC ini sampai 5 ya. Nah, setelah menjadi AC, kemudian difilter oleh induktor. Setelah difilter oleh induktor, kemudian difilter lagi oleh kapasitor dengan nilai 206 atau sekitar ini 20 mikrofarad 350 volt AC ya. Oke, setelah sini kemudian masuk ke sini. Ini di sini ada induktor. Nah, induktornya lagi seperti ini. Jadi ini udah bersih, kemudian masukin ke induktor. Setelah induktor baru masuk ke rangkaian ATS. Nah, setelah masuk ke sini langsung saya jelaskan ya. Itu dimasukkan ke dalam sini dulu. Lah ini trafo sebenarnya itu bukan trafo ya. Jadi lilitan primernya itu cuman ngejumper doang, tapi sekundernya itu memantau lapor ke sini. Jadi untuk wattmeter juga ini memantau. Jadi semakin besar arus yang diambil oleh sini, maka trafo ini dia akan menginduksi semakin besar sehingga dia laporan ke sini untuk melaporkan bahwa berapa daya yang sedang dipakai oleh inverter ini gitu. Nah, setelah output dari sini baru masuk ke relay ini. Cuman relaynya ini dia cuma 2 kaki, teman-teman. 2 kaki, bentuknya seperti ini. Nah, ini. Tuh, sama ya. Ya beda-beda dikit lah ini karena tipe beda, tapi ini cuma 2 kaki. Jadi masuk ke sini triggernya, ini cetet gitu loh ya. Nah, relay ini berfungsi untuk delay. Jadi kalau misalkan sudah menjadi AC, maka tidak akan hidup dulu. Ini didelay oleh relay ini. Tentunya relay ini delaynya juga dikontrol oleh controller ya. Setelah cetet delay ini selesai, maka langsung menjadi AC tegangan tinggi. Oke? Menjadi AC. Maksudnya langsung output keluar ya. Oke. Jadi sebenarnya udah selesai sampai sini. Jadi MOSFET 2 ini relay ini 2 dia nggak fungsi ya. Untuk proses inverter saja relay ini dengan 2 nggak fungsi. Jadi hanya ini yang fungsi. Cetet, selesai. Nah, kemudian selanjutnya seandainya PLN ini masuk setelah PLN ini masuk ya, ini MOSFET ini bertugas untuk menghubungkan antara jalur lain ke jalur sini, bukan melewati ini bunga ya. Jadi jalur lain ini, jalur titik ini akan terhubung dengan jalur titik ini oleh ini. Sedangkan ini relay ini dia menghubungkan jalur titik ini ke sini ya, ke titik baris ini ya, baris ini. Jadi bisa dibilang ini relaynya bukan relay pada umumnya, yang dimana kalau misalkan ada PLN masuk, pindah PLN. Ada PLN tiba-tiba mati, pindah inverter. Tidak. Jadi ini kalau ada PLN masuk, maka tegangan arus yang di sini itu akan disesuaikan dan itu ditabrakan dulu sama ini.
kayak gitu. Setelah ditabrakan, baru kemudian si delay ini dia akan masuk ke sini. Dari ini relay ini baru masuk ke sini. Jadi ditabrakan dulu, cuman ditabrakan tuh nggak langsung, disesuaikan dari controller prosesor utama. Dia akan mendeteksi bahwa kamu di sini frekuensinya berapa, di sini frekuensinya berapa. Oh, ternyata ada PLN masuk. Oke, setelah ada PLN masuk, kemudian rangkaian MOSFET di sini akan di shutdown atau dimatikan atau diistirahatkan, supaya kalau misalkan ada arus PLN masuk ke sini, si MOSFET ini akan aman. Seperti itu. Jadi begitu cetet maka output AC 220 ini akan ngambil dari PLN, walaupun sebenarnya sejatinya tetap terhubung ke dalam MOSFET ini, gitu teman-teman. Nah, ini anehnya, ini inverter hybrid yang model tipe ini seperti itu. Nah, yang jadi kenapa kok bisa seperti itu gitu teman. Jadi gini, setelah ditabrakin maka MOSFET ini yang ada 4 ini dia tidak bekerja, tetapi dia standby ya. Dia tidak bekerja tapi hanya standby saja ya, santai. Lah, di sini yang saya bilang, di sini kan yang seharusnya dioda itu diganti oleh MOSFET gitu. Yang seharusnya diganti dioda ini diganti oleh MOSFET. Nah, ternyata fungsi MOSFET yang jumlahnya di sini ada 5, yaitu 1 2 3 4 5 ya. Ini saya kasih blok 1 2 3 4 5. Ini fungsinya adalah untuk mengubah tegangan DC ya, mengubah tegangan DC sebelah sini menjadi tegangan AC untuk membalikan dia ke sini. Ya. Jadi bisa dikatakan ini tubruk-tubrukan gitu loh. Jadi satu jalur milik bersama. Misalkan ada PLN masuk, maka fungsi MOSFET ini dia bekerja sebagai MOSFET yang fungsinya untuk mengubah DC menjadi AC dan menghidupkan trafo ini supaya AC tegangan tinggi menjadi tegangan rendah, dan setelah tegangan menjadi tegangan rendah disearahkan oleh MOSFET daerah sini. Setelah disearahkan oleh MOSFET daerah sini kemudian menjadi tegangan rendah DC 48 volt yang nama lainnya adalah charging ya. Jadi proses charging dari PLN itu adalah masuk ke sini ya, masuk ke sini kemudian dijadikan AC oleh MOSFET ini. Itu ketika AC PLN charging. Tapi ketika PLN tidak charging, maka MOSFET ini berfungsi dioda. Gitu. Memang kan makanya sering banget ada kerusakan yang dimana perbaikannya itu memang agak gampang-gampang susah gitu ya, apa kebakar dan lain-lain ya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, MPPT juga kasusnya sama. Ini Hararese juga nih MPPT. Paling enak tuh bikin sendiri ya, MPPT udah cerakitan. MPPT juga sama nih. Ini dari panel surya masuk ke induktor, dari induktor digabung sama MOSFET dan lain-lain itu jadi tegangan tinggi sekitar 400-an volt. Setelah menjadi tegangan tinggi 400 volt disambungkan ke sini, dia ada tulisan bus. Yo, tuh. Bus min bus plus. Nah, bus min bus plus itu digabungkan ke sini, yang artinya ditabrakin atau digabungkan dengan tegangan tinggi yang sudah jadi di elko ini. Setelah udah tegangan tinggi di elko ini udah jadi, maka masuk ke rangkaian sini, dan ujung-ujungnya sama juga MOSFET ini yang bekerja, yaitu MOSFET ini bekerja untuk menjadikan tegangan DC menjadi AC untuk ngecas si baterai kayak gitu. Jadi MOSFET ini dengan MOSFET ini ya, barisan sini itu mempunyai fungsi ganda teman-teman, fungsinya ganda. Jadi saat proses charging dari PV, maka MOSFET ini dia bekerja sebagai layaknya dioda, mengubah AC tegangan tinggi yang diolah oleh ini menjadi DC tegangan tinggi untuk ngecas baterai gitu. Sedangkan di sini MOSFET ini ketika charging dari PV maupun charging dari PLN, dia fungsinya untuk mengubah tegangan DC menjadi AC supaya trafo ini bisa bekerja. Nah, sebaliknya ketika PV tidak ada, PLN tidak ada, maka tegangan DC ini ya dirubah menjadi AC oleh MOSFET ini. Kemudian setelah jadi AC diolah oleh trafo dan disearahkan oleh MOSFET ini. Jadi bolak-balik gitu ya. Ada charging PV, maka ini bekerja sebagai MOSFET.
atau mengubah tegangan DC menjadi AC. Dan ini bekerja sebagai dioda. Tidak ada charging PV dan tidak ada charging dari PLN, maka ini bekerja sebagai MOSFET, ini bekerja dari dioda, kayak gitu. Oke lah, itu aja teman-teman. Sorry, kayaknya belibet banget, tapi ini sebagai pengetahuan ya. Jadi ada 2 buah MOSFET yang dimana inverter tidak memakai dioda karena untuk proses chargingnya itu dibolak-balik ya. Jadi sebelah sini ketika ada charging dari PLN maka ini berfungsi sebagai MOSFET untuk mengubah DC menjadi AC. Dan tapi ketika tidak ada charging dari manapun, itu rangkaian sini bertugas sebagai dioda. Seperti itu teman-teman. Dan untuk ini saya kebetulan lagi mumet, lagi pusing. Ini udah hari belum kelar ya karena banyak. Kalau yang dikerjakan cuman MOSFET rusak langsung ganti sih enak. Ini jadi masalah kan MOSFET rusak ternyata merambat ke rangkaian sini gitu. Tapi ULN jarang sih. Justru ini yang paling sering kena, ini juga malah kena. ULN ini jarang. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Sorry singkat tapi belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.